Selamat siang, Anda menyaksikan Klik Indonesia siang Selasa 20 Desember 2022 bersama saya Happy Kuritman. Dan saya Andi Nujaya. Saudara, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam Klik Indonesia siang hari ini. Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli psikologi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik saat momen Natal tahun ini jatuh pada 23 sampai 24 Desember. Kita awali Klik Indonesia siang hari ini. Saudara, jaksa penuntut umum menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli psikologi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat hari ini. Dua ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum akan memberikan pendapat secara keilmuan masing-masing untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun dua ahli yang dihadirkan jaksa adalah ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Effendi Saragih, dan ahli psikologi sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumo Wardani. Terkait kasus ini, Ferdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Eliezer menembak Brigadir Yosua atas perintah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri kala itu, Ferdi Sambo. Sudah. Baik, yang terhormat Majelis. Untuk mengetahui jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, kita telah terhubung dengan Oki Satrial dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Oki, fakta-fakta apa saja yang mengemukakan di persidangan kali ini? Andin dan juga saudara, hingga saat ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berlangsung terkait dengan pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang kali ini digelar untuk 5 terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Nah, adapun agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan dari para ahli. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada 2 ahli yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Yang pertama adalah ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Effendi Saragih, dan juga ahli psikologis sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumo Wardani. Dalam sidang hari ini dan hingga saat ini, agenda sidang masih memutarkan rekaman kamera CCTV yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2022. Hal ini dilakukan untuk bisa mencocokkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan juga keterangan yang sudah diberikan para terdakwa sebelumnya. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua digelar secara maraton dari hari Senin 19 hingga hari Jumat 23 Desember 2022, di mana di sidang sebelumnya di hari Senin tanggal 19 Desember terungkap sejumlah fakta di persidangan, diantaranya adalah adanya jumlah luka tembak yang disimpulkan sebanyak 7 luka tembak yang bersarang di tubuh Brigadir J, kemudian juga adanya lubang di masker yang digunakan oleh Brigadir J, walaupun masker tersebut tidak lagi digunakan namun masih berada di sekitar jasad dari Brigadir Yosua. Kemudian ada hasil pengungkapan dari autopsi kedua, ini pasca adanya ekshumasi yang dilakukan terhadap Brigadir Yosua pada tanggal 27 Juli 2022. Kemudian juga adanya pengungkapan hasil percakapan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer melalui aplikasi WhatsApp, di mana Ferdi Sambo juga mencatut Kapolri di situ, dan juga ada pengungkapan sejumlah percakapan di grup WhatsApp dengan nama grupnya adalah Duren 3, di mana anggotanya terdapat di sana adalah Ferdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Hingga saat ini agenda masih menyaksikan rekaman kamera CCTV dan para ahli nanti akan menyimpulkan apa sebetulnya yang terjadi di saat tanggal 7 Juli 2022, di saat beberapa saat sebelum terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara demikian, Andin, kembali ke studio.
Baik, Oki Satriar melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan pembunuhan Yosua. Terima kasih Oki, selamat bertugas kembali. Saudara, sidang terdakwa Ferdi Sambo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi ahli untuk para terdakwa, diantaranya tim otopsi hingga ahli forensik digital. Dan berikut informasinya dalam infografis. Proses evakuasi kereta teknis milik PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang mengalami kecelakaan di Kampung Campaka, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat masih terus dilakukan. Untuk mempermudah proses evakuasi, KCIC akan memasang balas dan rel di sepanjang lokasi TKP. Upaya pengangkatan sisa rangkaian kereta teknis dan lokomotif warna hijau bertulis Tekol Corporation 755 terus dilakukan oleh KCIC dengan menggunakan 2 alat kendaraan krain. Dari proses pemotongan, petugas KCIC berjibaku untuk memotong kereta api kerja menjadi beberapa bagian terkecil untuk diangkut menggunakan truk fuso. Pasca terjadinya kecelakaan, pihak KCIC akan fokus pada evakuasi dan evaluasi SOP kerja. Direktur Utama PT KCIC, Duyana Slamet Riyadi mengatakan kronologi kecelakaan diakibatkan oleh rangkaian kereta kerja yang dioperasikan kontraktor Sino Hydro mengalami anjlok. Kereta kerja tersebut terdiri dari lokomotif diesel dan mesin pemasangan rel. Kereta yang keluar jalur adalah kereta kerja, bukan rangkaian kereta cepat. Kejadian ini menimbulkan korban sebanyak 6 orang. 2 meninggal dunia, 2 luka sedang berat, dan 2 luka ringan. Semuanya merupakan teknisi dari kontraktor Sino Hydro dan berwarga negara Tiongkok. Untuk korban luka berat saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Santosa Bandung, dan kami memastikan bahwa akan mendapatkan perawatan yang intensif. Kejadian ini menyebabkan 2 korban tewas, 2 luka sedang berat, dan 2 luka ringan yang keseluruhan korban adalah warga negara Tiongkok. Dan kecelakaan yang terjadi di area proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diduga disebabkan oleh kelalaian kerja. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Edi Nursalam mengatakan kecelakaan itu diduga akibat kelalaian dalam menjalankan kesehatan dan keselamatan kerja pada pelaksanaan proyek. Edi menduga peristiwa ini murni kecelakaan kerja, namun untuk memastikan penyebabnya Kemenhub tidak bisa berspekulasi lebih jauh. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan lokomotif itu masih tanda tanya. Kementerian Perhubungan RI bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan melakukan investigasi untuk mendalami apa penyebab pasti lokomotif berwarna hijau itu bisa meluncur keluar lintasan.
Dugaan atas kelalaian ini menjadi catatan untuk mengevaluasi pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam waktu dekat, Kemenhub akan memberikan teguran atas dugaan kelalaian K3 tersebut. Saudara, rangkaian informasi jelang libur Natal dan Tahun Baru kami sajikan dalam segmen Natal dan Tahun Baru berikut ini. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memastikan ketersediaan bahan pangan dan bahan bakar minyak sepanjang libur Natal dan Tahun Baru. Presiden Joko Widodo memprediksi ada 44 juta warga yang akan melaksanakan perjalanan sepanjang libur Natal dan Tahun Baru. Kepala negara meminta jajaran pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi tingginya mobilitas masyarakat menyambut Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan arahan Presiden Jokowi terkait beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari ketersediaan pasokan bahan pangan hingga masalah keamanan. Menko PMK mengungkapkan Presiden Jokowi juga meminta agar ketersediaan dan suplai bahan pangan selama Nataru dipersiapkan dengan baik, termasuk kelancaran pasokan bahan bakar minyak. Kesiapan dari supply dan pasokan, pasokan dan ketersediaan dari bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok yang diperlukan selama Nataru. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan bakar minyak BBM. Kemudian yang terakhir yaitu masalah keamanan. Pergerakan masyarakat pada masa Nataru diprediksi hingga mencapai 44,17 juta orang atau sekitar 16,35% penduduk Indonesia akan memanfaatkan libur Nataru. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding Nataru tahun 2021 yang hanya 13%, tetapi lebih rendah dibanding Nataru tahun 2019 di mana sebanyak 55% penduduk Indonesia melakukan mudik saat Nataru. Menko PMK menyatakan puncak arus mudik libur Natal dan perayaan Tahun Baru diperkirakan akan terjadi menjelang akhir Desember. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan puncak arus mudik saat momen Natal tahun ini jatuh pada 23 hingga 24 Desember. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan puncak arus mudik saat momen Natal tahun ini jatuh pada 23 dan 24 Desember. Mengenai arus balik, pemerintah memprediksi pada 25 dan 26 Desember mendatang. Muhadjir menyampaikan arus mudik akan kembali terjadi menjelang pergantian tahun. Puncak arus mudik tahun baru akan terjadi pada 30 hingga 31 Desember 2022, sedangkan puncak arus balik akan terjadi 1 hingga 2 Januari 2023. Untuk puncak mudik pada Natal tahun 2022 itu sekitar tanggal 23 sampai 24 Desember, sedangkan arus balik itu 25 sampai 26 Desember, sedangkan untuk puncak arus mudik itu terjadi arus mudik perayaan Tahun Baru itu tanggal 30 sampai 31 Desember, dan puncak arus balik tahun baru yaitu 1 sampai dengan 2 Januari. Menko PMK mengatakan 44 juta orang yang akan bepergian saat momen Natal dan Tahun Baru 2023. Muhadjir memastikan semua aparat siap mengantisipasi pergerakan masyarakat keluar daerah. Pemerintah membuka fungsional 9 ruas tol selama libur Natal dan Tahun Baru yang terdiri dari 7 ruas tol di Jawa dan 2 ruas tol di Sumatera. Berikut daftar 9 ruas tol yang dibuka fungsional.
Saudara, Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan mulai dipadati penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama reporter Erlangga Rokadi. Erlangga, dari pantauan Anda sejak kapan mulai terjadi peningkatan penumpang? Iya, betul sekali Andin dan juga saudara. Untuk kepadatan penumpang sendiri terpantau sejak 2 hari terakhir ini terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, dan memang jelang perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, dan suasana kepadatan arus mudik terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 2 hari terakhir ini lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare. Memang sebanyak 3 kapal yang membawa ribuan penumpang, tepatnya 3.647 penumpang dari 3 kapal, yaitu kapal KM Bukit Siguntang, kemudian KM Queen Soya dan Princess Soya. Ini membawa ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan, ada dari Samarinda, Nunukan, dan juga berbagai daerah di Kalimantan lainnya. Dan memang kepadatan penumpang ini terjadi mulai dari area kapal, kemudian hingga turun, dan para penumpang ini membadati pada saat turun dari kapal, dari 3 kapal tersebut. Dan memang seperti biasanya penumpang yang turun dari kapal yang baru tiba ini masing-masing bawa barang bawaan mereka diperiksa terlebih dahulu oleh pihak KSOP atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Parepare, tepatnya Pelabuhan Nusantara ini. Dan tetap ada pemeriksaan barang bawaan sebagai upaya antisipasi adanya benda berbahaya yang dibawa oleh para penumpang ini. Dan berikut pernyataan lengkap Humas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Eko Prayetno, berikut ini. Untuk penumpang yang tiba sampai siang ini ada berapa? Totalnya 3.647 untuk per hari ini. Yang turun hari ini, Pak? Iya. Berdasarkan manifest. Berdasarkan manifest, kapal yang 3 yang tiba ini ada dari Nunukan, Samarinda, dan Balikpapan. Belum masuk puncaknya. Andin dan juga saudara, memang pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare juga per hari ini telah mendirikan posko pengamanan sebagai upaya antisipasi lonjakan penumpang. Selain itu, pihak Kesyahbandaran atau KSOP Parepare ini menyiapkan 13 armada laut untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ketika jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Dan memang pihak KSOP Parepare juga memprediksi puncak arus mudik yang terjadi pada Natal dan juga Tahun Baru ini terjadi 2 hari sebelum tanggal 25 atau Natal, dan juga arus baliknya itu diprediksi oleh KSOP Parepare terjadi pada 3 hari setelah Tahun Baru 2023. Andin, kembali ke Anda di studio. Baik, Erlangga Rokadi melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Rokadi, selamat bertugas kembali. Pengamanan terhadap aksi terorisme menjadi perhatian Polri selama rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru. Upaya pengamanan anti terorisme diantaranya dilakukan dengan melibatkan para mantan narapidana kasus terorisme. Pengamanan terhadap aksi terorisme menjadi perhatian dari Polri selama rangkaian Natal dan Tahun Baru. Perhatian terhadap tindakan terorisme dilakukan terlebih dengan adanya bom bunuh diri belum lama ini di Astana Anyar, Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pengamanan diantaranya dilakukan di gereja dengan melakukan sterilisasi sebelum pelaksanaan ibadah dan ketika jemaat akan masuk ke gereja. Bom yang terjadi di Astana Anyar kemarin, sampai saat ini kita sudah melakukan kegiatan pengamanan dan pengembangan. 6 orang kita amankan dari wilayah Jawa Barat, kemudian 7 orang dari wilayah Jawa Tengah dan 11 orang dari wilayah Sumatera Utara. Tentunya kita sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran dan Densus untuk terus meningkatkan kewaspadaan, bekerja sama juga dengan ormas-ormas yang ada, kemudian mantan-mantan napiter juga memberikan sosialisasi. Tentunya seluruh pergerakan kita
melakukan pemantauan secara maksimal. Demikian juga di tempat ibadah kita siapkan pola sterilisasi sebelum dimulai ibadah, kemudian pada saat masuknya juga di gereja-gereja tertentu atau tempat-tempat ibadah tertentu juga kita siapkan cek door atau X-ray, sehingga ini juga bisa mengurangi resiko yang ada. Upaya pengamanan dari terorisme diantaranya dilakukan dengan melibatkan para mantan napi tindak terorisme. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI Sport Vaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Nggak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sport Vaganza 2022. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Nah, Saudara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat dengan moda kereta api selama libur Nataru mencapai 5,1 juta orang dengan rata-rata 316.141 penumpang per hari. Lalu bagaimana kesiapan PT Kereta Api Indonesia jelang libur Natal dan Tahun Baru? Kami sudah terhubung dengan Vice President Public Relation PT KAI, Bapak Joni Martinus. Selamat siang, Pak Joni. Selamat siang Mbak Evi, selamat siang para pemirsa semua dimanapun berada. Salam sehat selalu dari kami. Salam sehat selalu. Pak Joni, bicara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di momen Nataru ini, berapa kursi yang saat ini sudah disiapkan oleh PT KAI untuk libur Nataru kali ini, Pak Joni? Ya baik Mbak Evi, memang di momen Natal dan Tahun Baru ini ya, di masa libur ini, Kereta Api Indonesia itu menetapkan masa Nataru itu poskonya dari tanggal 22 Desember nanti sampai dengan tanggal 8 Januari. Nah, selama masa Nataru tersebut kami menyiapkan sekitar 2,2 juta porsi. 2,2 juta porsi untuk bisa dinikmati oleh masyarakat dalam rangka menggunakan kereta api di liburan Natal dan Tahun Baru ini. Nah, dari 2,2 juta porsi itu, pantauan kami itu sudah sekitar 40% yang telah dipesan oleh masyarakat, dan tentunya ini akan terus bertambah ya, karena masa Nataru masih ada beberapa hari lagi dan masih berlangsung sehingga sampai dengan Tahun Baru nanti, Mbak. Seperti itu. Baik, Pak Joni, kalau dari Kementerian Perhubungan ini kan memprediksi ya sampai 5,1 juta orang akan menggunakan moda kereta api jelang Nataru ini. Lantas, apakah ada rencana untuk menambah kereta atau modanya, Pak Joni?
Ya, memang kita sudah mengantisipasi jika terjadi lonjakan penumpang di masa libur angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Maka kami mulai tanggal 22 Desember nanti, kami akan mengoperasikan kereta api tambahan. Ada sebanyak 56 kereta api tambahan yang akan kita operasikan. Dengan total tempat duduk yang kita sediakan sekitar 500.000 tempat duduk. Ini adalah tempat duduk tambahan atau tiket tambahan yang kita akan kita jual kepada penumpang di kereta api tambahan, Mbak. Kemudian juga hal lain yang kita siapkan untuk angkutan Natal dan Tahun Baru ini, tentu kami menyiagakan para petugas-petugas ekstra ya, baik itu petugas penjaga di lintasan, jaga daerah rawan maupun petugas keamanan di stasiun dan di atas kereta api. Pak Joni mengkonfirmasi lagi tadi, Pak Joni sempat sebutkan bahwa 40% dari 2,2 juta kursi yang disediakan KAI ini sudah terjual begitu ya Pak ya. Berarti artinya masih ada 60% yang tersedia yang bisa dibeli oleh masyarakat sampai saat ini. Betul sekali Mbak. Jadi ada sekitar 60% lagi yang masih tersedia dan kami melihat bahwa ini akan terus bertambah ya, akan terus bertambah frekuensi penjualannya karena tentu masyarakat masih banyak yang ingin ya bepergian di masa libur ini. Nah, kami prediksi bahwa nanti puncak arus mudik atau puncak pergian masyarakat sebelum Natal itu dari pantauan kami, dari sistem tiketing kami saat ini akan terjadi di tanggal 23 Desember karena di tanggal 23 Desember itu beberapa kereta api di berbagai jurusan sudah habis terjual. Kemudian sejauh ini juga pantauan kami dari sistem tiketing kami bahwa untuk arus baliknya itu akan terjadi di 1 Januari. Karena juga kami pantau di 1 Januari itu beberapa kereta api di berbagai jurusan seperti dari Surabaya ke Jakarta, kemudian Yogyakarta ke Jakarta itu sudah okupansinya sudah penuh ya atau sudah mencapai 100%. Ya. Pak Joni, tahun ini kan tidak ada pembatasan perjalanan, Pak. Apakah kemudian ada perubahan syarat perjalanan? Ya, memang tahun ini pemerintah sudah memberikan ini ya kelonggaran. Kalau tahun yang lalu kapasitas angkut kereta api itu maksimal kita hanya diperkenankan maksimal 80% dari total yang tersedia. Nah, saat ini kapasitas angkut kereta api itu diperbolehkan sampai dengan 100%. Nah, kami mengacu tetap kepada aturan pemerintah bahwa untuk menggunakan kereta api itu diantaranya adalah bagi penumpang yang berusia 18 tahun ke atas, maka harus wajib booster ya, harus wajib booster. Namun jika yang bersangkutan karena kondisi sesuatu hal tidak atau belum bisa divaksin, boleh menggunakan kereta api dengan tentu melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Kemudian bagi penumpang ya yang usianya 13 sampai 17 tahun ke atas, maka harus vaksin kedua. Nah, jika yang bersangkutan tidak atau belum bisa divaksin karena kondisi, itu juga bisa melampirkan surat keterangan dari dokter. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya untuk penumpang yang berusia 6 sampai 12 tahun, maka itu juga vaksin kedua, dan jika belum bisa divaksin maka bisa melampirkan surat keterangan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan. Sementara yang di bawah 6 tahun itu tidak wajib untuk vaksin, tapi wajib didampingi oleh orang tua, seperti itu Mbak. Nanti apakah di stasiun juga disediakan posko-posko vaksin untuk calon penumpang, Pak Joni? Ya, kami di stasiun-stasiun besar ya, hampir di semua stasiun besar pelayanan kereta api, kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, dengan TNI, dengan Polri, dengan Dinas Kesehatan, setempat juga menyediakan layanan-layanan vaksin yang kita sediakan. Nah, layanan vaksin ini bisa dimanfaatkan oleh calon penumpang maupun oleh masyarakat yang ingin berpergian menggunakan kereta api, Mbak. Dan layanan vaksin ini tentu kita sediakan secara gratis ya di semua stasiun-stasiun yang kami sediakan layanan vaksinnya.
Baik, Pak Joni, terakhir dengan meningkatnya jumlah penumpang nanti Pak, bagaimana kemudian PT KAI memastikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi para pengguna jasa kereta api serta imbauan untuk para calon penumpang dalam melakukan perjalanan di Nataru nanti Pak? Ya, tentu salah satu unsur yang terpenting dalam operasional kereta api adalah faktor keamanan, Pak. Maka dari itu ya kami di masa angkutan Nataru ini melakukan berbagai strategi agar perjalanan kereta api berjalan dengan aman dan lancar. Di antaranya kami menambah jumlah petugas keamanan. Ada sekitar 3.900 petugas keamanan yang kita standby-kan, yang kita siapkan dari berbagai unsur untuk mengamankan baik itu jalur kereta api, baik itu selama dalam perjalanan kereta api maupun di stasiun-stasiun. Kemudian juga hal lain yang kita siapkan adalah kami melakukan posko, Mbak. Jadi di semua stasiun kami melakukan posko, baik itu posko operasional, posko pelayanan data, posko kesehatan ya. Ini semua dalam rangka untuk memastikan selama masa angkutan Nataru ini kereta api berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentu himbauan kami kepada calon penumpang yang pertama, pastikan bahwa calon penumpang sudah memenuhi syarat pada saat ingin menggunakan kereta api. Yang kedua, bahwa rencanakan perjalanannya dengan matang dan sebaik mungkin ya. Jadi ketika membeli tiket pastikan tanggal keberangkatan, nama kereta api, tujuan itu sudah betul diisi. Dan yang ketiga tentu kami menghimbau penumpang untuk tidak membawa barang yang berlebih-lebihan atau perhiasan yang mencolok. Nah, ini tentu bisa mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu bawalah bekal di perjalanan, barang-barang di perjalanan sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu berlebih-lebihan. Mungkin itu Mbak. Baik. Dari kami Mbak Epi. Baik, Pak Joni Martinus selaku Vice President Public Relation PT KAI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih Pak Joni. Selamat siang, terima kasih Mbak Epi. Sementara itu, Saudara, mulai 19 Desember 2022, pelanggan kereta api dengan usia 6 hingga 12 tahun yang belum divaksinasi bisa naik kereta api. Syaratnya adalah memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi booster. Dan Saudara, berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah kendaraan bus yang ada di Terminal Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai dilakukan pemeriksaan ramcek atau pemeriksaan kondisi bus mulai dari perlengkapan kendaraan, lalu kondisi ban dan sistem pengereman. Dari pemeriksaan itu masih ada beberapa bus yang kondisi bannya sudah mulai gundul. Supirnya siapa? Bapak? Iya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat yang hendak merayakan Natal dan libur jelang Tahun Baru menggunakan kendaraan bus, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Wilayah 1 Dishub Jabar melaksanakan ramcek, memeriksa seluruh bus yang ada di Terminal Lewiliang, Kabupaten Bogor, mulai dari surat perlengkapan kendaraan, sistem pengereman, hingga pemeriksaan ban dan lainnya.
Dalam pemeriksaan itu masih ada kondisi bus yang bannya sudah mulai gundul. Maka dari itu petugas pun meminta agar sopir bus untuk mengganti dan memperhatikan kondisi bus demi kenyamanan dan keselamatan. Kami memeriksa kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan. Dan contohnya fisik kendaraan seperti ban, pengereman kendaraan angkutan penumpang, serta alat-alat yang wajib dibawa oleh kendaraan angkutan penumpang seperti apar, pemecah kaca, dan lain sebagainya. Sejauh ini untuk Terminal Lewiliang belum ada penambahan armada bus jelang Natal dan Tahun Baru, hanya menyediakan bus yang ada selama ini. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Tongkat Komando Kepemimpinan Panglima TNI kini telah resmi beralih dari Jenderal TNI Andika Perkasa ke Laksamana TNI Yudo Margono. Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar upacara serah terima jabatan Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Selatan, Selasa 20 Desember 2022. Laksamana TNI Yudo Margono telah resmi menjadi Panglima TNI setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin 19 Desember 2022. Pelantikan Laksamana TNI Yudo Margono berdasarkan keputusan Presiden nomor 91/TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo Margono berjanji akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, Yudo juga berjanji akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Dalam upacara serah terima jabatan juga dipamerkan berbagai alutsista TNI. Di antaranya 2 unit Anoa PMPP, 2 unit Panzer 5 150 TNI AD, 2 unit Mistral TNI AD, dan 4 unit Ataf Kopassus. Selain itu ada 2 unit Howitzer TNI AL, 1 unit ISLV TNI AL, 2 unit APC Turangga TNI AU, 1 unit ISLV TNI AU, dan 2 unit ISLV Denma Mabes TNI. Kita ke informasi lain, 90 kepala keluarga di perbukitan Menoreh, Kabupaten Magelang terisolir akibat jalur evakuasi tertutup longsor hampir 1 pekan. Upaya pembersihan material longsor dan distribusi bantuan terkendala medan yang terjal. Warga di Dusun Sumbersari, Desa Ngargo Retno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang terpaksa berjalan kaki melewati material longsor yang menutup akses ke jalan desa mereka. Hingga 4 hari, yakni sejak Jumat pekan kemarin, warga di perbukitan Menoreh terisolasi. Terdapat sekitar 90 kepala keluarga di dusun tersebut kesulitan beraktivitas karena satu-satunya jalan keluar masuk desa terputus akibat tebing setinggi puluhan meter longsor. Selain faktor cuaca, upaya pembersihan material longsor dan distribusi bantuan juga terkendala medan terjal berlumpur serta banyaknya jumlah titik longsoran. Pemerintah Desa Ngargo Retno mencatat dalam sepekan ini setidaknya 30 titik longsor melanda wilayah desa mereka. Beberapa lokasi berdampak terhadap kerusakan ringan rumah warga serta jalan antar dusun. Menutup akses jalan 94 KK. Di Dusun Sumbersari ini ada 94 KK yang tertutup akses jalannya. Kemudian kenapa memang lama ya? Karena pas hari Jumat itu semua Jumat 1 itu semua warga juga sudah kerja bakti di masing-masing wilayah masing-masing di tiap RT masing-masing. Jadi baru bisa tertangani ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sedangkan untuk penanganan cepat, sebuah alat diterjunkan untuk membuka akses jalan. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Dan rangkaian informasi seputar pemilihan umum 2024 kami sajikan dalam segmen Jelang Pemilu berikut ini.
Saudara, Badan Pengawas Pemilu melakukan mediasi antara Partai Umat dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan kepesertaan Partai Umat dalam Pemilu 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Wira Ananta langsung dari Gedung Bawaslu Jakarta. Selamat siang Wira, bagaimana jalannya mediasi saat ini? Iya, betul sekali rekan Andin, dan bisa kami laporkan bahwa pada siang hari ini memang pengamanan yang ada di Gedung Bawaslu yang ada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat memang terlihat masih cukup landai. Artinya konsolidasi komunikasi yang diharapkan antara Partai Umat dengan Bawaslu ini diharapkan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Sementara kembali kepada pertanyaan Anda, apakah bagaimanakah pergerakan dari komunikasi yang dilakukan antara pihak Partai Umat dan juga Bawaslu atas tak lolosnya sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Kami tadi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, TVRI tiba, kami melihat bahwa pantauan kami masih belum terlihat pergerakan. Namun berdasarkan informasi yang juga kami peroleh, baik dari rekan sesama media maupun dari kawan-kawan Bawaslu yang menegaskan bahwa sedianya mediasi yang dilakukan ini akan dilakukan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 1 siang ini, di mana memang segala macam persiapan ini dilakukan di media center yang ada di Gedung Bawaslu RI yang berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Sebelumnya, saudara, tak lolos sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024, ini Partai Umat melaporkan KPU ke Bawaslu, di mana mediasi digelar antara Partai Umat dan KPU untuk menyelesaikan sengketa yang hasilnya memang diharapkan dapat dicapai pada pertemuan yang kedua ini. Partai Umat resmi melaporkan KPU ke Bawaslu pada Jumat kemarin, di mana Partai Umat melaporkan KPU usai dinyatakan tidak lolos secara faktual pada peserta pemilu tahun 2024. Denny Indrayana mengatakan bahwa Partai Umat membawa sedikitnya 6.000 bukti yang berada di 16 flash disk, di mana dia mengatakan bahwa bukti itu berupa dokumen dan video yang diharapkan nantinya pada pertemuan yang kedua ini diharapkan ada hasil dan kesepakatan yang diperoleh, yang dicapai dengan baik. Seperti itu, Denny mengatakan bahwa Partai Umat akan membuktikan telah memenuhi syarat, di mana pihaknya menyebut Partai Umat harusnya lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Sebelumnya pula bahwa Ketua KPU RI Hashim Asyari juga dikabarkan bertemu dengan Ketua Umat, Ketua Partai Umat Ridho Rahmadani sebelumnya pada penetapan peserta pemilu tahun 2024, di mana terkait hal tersebut Hashim mengatakan akan menjelaskan soal pertemuan tersebut di pertemuan mediasi yang kedua yang sedianya akan diselenggarakan pada siang hari ini di Gedung Bawaslu RI Jakarta Pusat. Sementara itu, informasi tambahan yang juga dapat kami sampaikan bahwa sejak tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini kurang lebih pada pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah awak media ini terus berdatangan, di mana media center ini juga sudah dipenuhi oleh rekan-rekan media, dan diharapkan di pertemuan kedua ini nantinya akan ada hasil yang signifikan yang didapatkan, baik dari komunikasi yang didapatkan dari Partai Umat kepada Bawaslu, ataupun yang persengketaan ini dapat disudahi dengan hasil yang positif, dengan hasil yang baik, seperti itu. Kembali ke Anda, Andin, di studio. Baik, Wira Ananta melaporkan langsung dari Bawaslu Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi pengawas pemilu partisipatif dengan mengajak masyarakat awasi pemilu 2024. Tujuannya agar masyarakat ikut mengawasi pemilu dan tidak ada pelanggaran dalam tahapan pemilu. Katanya gitu ya Pak ya? Untuk mencegah pelanggaran selama pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah mengajak semua elemen masyarakat ikut mengawasi pemilu agar tidak ada pelanggaran dalam hal pengawasan tahapan pemilu. Untuk sosialisasi kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi pengawas pemilu partisipatif dengan menggandeng sejumlah organisasi kemahasiswaan dan berbagai komunitas masyarakat di Kota Salatiga.
Agar pemilu terlaksana dengan bermartabat dan jujur, tidak ada pelanggaran selama tahapan dan saat pemungutan suara, maka harus dilakukan dengan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan semua elemen dan lapisan masyarakat. Selain itu, Bawaslu mendapatkan mandat undang-undang untuk mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu partisipatif. Semakin banyak masyarakat pemantau yang mengawal pemilu, maka makin sehat pelaksanaan pesta demokrasi. Dengan tujuan agar masyarakat ini terlibat secara penuh. Istilah yang sering kami sampaikan itu adalah saatnya masyarakat ini menjadi aktor utama pemilu dan demokrasi. Menjadi aktor utama tidak hanya sekedar sebagai pemilih. Tidak hanya sekadar menjadi pemilih. Menjadi pemilih pun dia harus menjadi pemilih yang cerdas, bertanggung jawab. Nah, untuk itu kita terus-menerus mengedukasi publik, meningkatkan literasi dan seterusnya. Bawaslu Jateng membuka ruang luas kepada seluruh komponen masyarakat dan terutama pemantau pemilu guna menjaga pelaksanaan kesuksesan pemilu 2024. Bawaslu Jateng siap memfasilitasi serta membantu para pemantau pemilu agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan sukses dan terjaga kualitas demokrasinya. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Percepatan akses obat-obatan inovatif memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan menyelamatkan lebih banyak pasien. Pemenuhan obat berkualitas juga dapat meningkatkan pendapatan negara, mengingat banyak masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Terima kasih, Bu. Indonesia saat ini perlu meningkatkan akses terhadap obat-obatan inovatif. Berdasarkan data terbaru, Indonesia menempati dalam hal akses obat-obatan inovatif yaitu hanya sebesar 9% dari keseluruhan obat baru yang diluncurkan selama 9 tahun yang terdistribusi di Indonesia. Kondisi ini mendorong International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) secara konsisten terus menyuarakan aspirasi kepada stakeholder untuk memperbaharui standar pelayanan kesehatan dengan inovasi-inovasi serta akses obat-obatan inovatif. Dan di Jakarta mengatakan, menyoroti bahwa sekitar 1 dari 10 obat baru yang diluncurkan secara global tersedia untuk pasien Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat akses tepat waktu ke obat-obatan baru dapat menyelamatkan hidup pasien. Harapan menyenangkan hidup produktif. Nah, ketika di Indonesia tidak tersedia, ya tidak boleh disalahkan kalau orang harus ke luar negeri. Ya, kenyataannya memang kepercayaan masyarakat kelas atas terhadap pelayanan rumah sakit di Indonesia belum cukup tinggi. Pelayanan di Indonesia seringkali kurang ramah tamahnya. IPMG dukung upaya pemerintah dalam memastikan akses dan intervensi kesehatan yang tepat waktu dan merata. IPMG mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang memperluas akses obat-obatan berkualitas tinggi, efektif, dan aman bagi masyarakat. Ratusan masyarakat Kampung Tirineri, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua menghadiri kegiatan memasak dan makan bersama yang diinisiasi oleh Komunitas Perdamaian Puncak Jaya, tokoh masyarakat Yambi dan jajaran aparat keamanan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kegiatan yang dilakukan oleh ratusan masyarakat Kampung Tirineri, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua yang diinisiasi oleh Komunitas Perdamaian Puncak Jaya, KPPJ, bersama dengan jajaran aparat keamanan wilayah Puncak Jaya dengan harapan terbangunnya kesadaran warga untuk ikut menjaga keamanan dan mendukung pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, serta untuk menciptakan kondusivitas dan keamanan di wilayah tersebut, terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kegiatan ini dihadiri pula oleh beberapa anggota KTSP yang melakukan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mereka bersama dengan masyarakat Kampung Tirineri, Distrik Yambi, menyatakan setia terhadap NKRI dan bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan hingga terwujudnya kedamaian di tanah air Papua. Selain itu pula menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia yang terus berupaya membangun tanah Papua untuk lebih sejahtera. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Fakta Setia terhadap NKRI sebagai bukti bahwa mereka mendukung kedaulatan NKRI. Selain mengadakan memasak dan makan bersama, juga dilakukan aksi bakti sosial dengan menyerahkan sejumlah paket sembako dan Alkitab oleh masyarakat Kampung Tirineri. Dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Ini bapakmu. Ini mau apa? Kamu harus teguh untuk mencintai seorang wanita yang cantik dan anggun. Ini gedung naik. Diadaptasi kembali dari serial yang menjadi legenda di TVRI. Guest House Lost Man Reborn Season 3 setiap Kamis dan Jumat pukul 15.30 dan 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, memanfaatkan hutan bambu dan sumber mata air di pinggiran desa, sekelompok pemuda di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto menciptakan wisata bambu Petung Park. Di lokasi wisata Petung Park, pengunjung dapat menikmati aneka makanan di dalam gubuk dengan aliran jernih, sumber mata air Pegunungan Trawas. Wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto memang menyimpan banyak potensi wisata. Salah satunya Petung Park di Dusun Jibru, Desa Belik, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Lokasi wisata ini memanfaatkan tanah kas desa seluas 3,5 hektar dipenuhi dengan rimbunan bambu petung, lengkap dengan sumber mata air bebekan. Sesampainya di lokasi, suasana asri dengan pemandangan rerimbunan bambu menjulang tinggi serta hamparan sawah. Selain itu terdapat gubuk-gubuk bambu semakin memanjakan pemandangan dan udara yang segar. Para pengunjung bisa langsung menikmati segarnya air tanpa harus masuk ke pusat mata air. Baru pertama kali ini juga ke sini. Gimana rasanya Mas menikmati menu makanan sambil kakinya basah-basahan? Enak Mas, terasa makan di kali. Enak, seger jadinya. Ya, taunya dari mana Mas? Dari temen. Wisata Petung Park dikelola sekelompok pemuda yang tergabung di badan usaha milik Desa Belik. Awalnya tanah kas desa ini yang tidak berfungsi sehingga muncul ide dari para pemuda desa untuk memanfaatkannya menjadi wisata desa.
Sejak dibuka bulan lalu dan viral di media sosial, wisata Petung Park kini ramai dikunjungi wisatawan domestik dari berbagai kota di Jawa Timur. Sejuk, nyaman sih, dingin airnya. Iya, bagus. Kalau tempatnya bagus, nyaman banget. Kalau di tempat lain gimana? Ya, Yang ini kan menariknya karena ada air ini loh Pak. sambil kecek dikit di gitu. air. Makanannya juga datangnya cepet. Wisatawan itu keceh di sini, jadi keceh sambil ngopi sambil makan seperti itu. Nah, ini kan belum ada, insya Allah belum ada di Mojokerto. Jadi kita buat pertama lah di Mojokerto ini bagaimana bisa konsep warung kopi keceh seperti itu. Dan alhamdulillah bisa diterima oleh warga, bisa diterima sama masyarakat, sama wisatawan. Alhamdulillah antusias seperti itu. Bagi para pengunjung yang suka hiking ringan, bisa langsung naik dan mengelilingi hutan bambu seluas 3,5 hektar. Di sepanjang jalan setapak, pengunjung bisa menikmati hutan bambu jenis petung yang umurnya sudah ratusan tahun. Dari Mojokerto, Hari Sukemi melaporkan. Pulau Sumba tidak hanya terkenal karena keindahan bentang alamnya, tetapi Pulau Sumba juga memiliki daya tarik dari keragaman budayanya. Salah satunya terlihat dari banyaknya perkampungan adat yang masih terjaga kelestariannya, seperti misalnya kampung adat Prai Ijing di Sumba Barat. Kampung Prai Ijing sebagai tujuan wisata budaya Sumba. Jika Anda punya cukup waktu, maka kunjungilah kampung adat Prai Ijing tersebut. Meski sama-sama di tanah Sumba dan sama-sama memiliki bangunan atap rumah yang menjulang tinggi, tetapi masing-masing kampung punya ciri khas tersendiri. Di antara beberapa kampung adat di Pulau Sumba tersebut, jangan sampai terlewat untuk mengunjungi kampung adat Prai Ijing. Kampung adat Prai Ijing adalah salah satu perkampungan di Pulau Sumba yang masih mempertahankan kearifan budaya dan adat. Memiliki bangunan rumah dengan ciri khas bagian tengah atap berbentuk limas yang menjulang tinggi ke atas dan berselimutkan alang-alang kering. Rumah dengan atap menjulang tinggi berbentuk prisma dengan atap dari alang-alang kering. Arsitekturnya juga khas. Rumah Sumba terdiri dari beberapa tingkat. Bagian bawah biasanya dijadikan kandang ternak seperti babi, ayam, dan lain-lain. Bagian tengah tempat tinggal serta kegiatan sehari-hari seperti memasak dan tidur. Sedangkan bagian atas tempat menyimpan bahan makanan seperti padi dan jagung. Ornamen yang biasa kita lihat di setiap rumah adanya tengkorak-tengkorak kerbau yang berjejer menghiasi rumah. Setelah selesai berkeliling dan bercengkrama secara langsung dengan warga lokal, lalu melanjutkan destinasi lain. Landscape perkampungan yang tertata rapi dan sudah dilengkapi peta sangat memudahkan wisatawan yang berkunjung. Lokasinya sangat strategis, hanya berjarak 3 km dari Waikabubak, ibu kota Sumba Barat, atau sekitar 43 km dari Bandar Udara Tambolaka. Akses ke sini sangat mudah. Fasilitas jalan aspal sudah tersedia dan lengkap dengan penunjuk arah. Pengelolaan terhadap pengunjung yang datang sudah terorganisasi dengan baik. Setiap pengunjung wajib membayar retribusi sebesar Rp10.000. Terletak di perbukitan membuat kita bisa menikmati suasana perkampungan dari sisi atas, sehingga sangat membantu bagi pengunjung yang tidak menggunakan drone. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup Klik Indonesia siang hari ini. Akhirnya saya Happy Guritman dan saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.